4 fase dalam pernikahan oleh Holda Najia, founder Bengkel Istri. Setiap rumah tangga menyimpan air mata. Setiap pernikahan melewati ujian masing-masing. Suka dan duka, derita dan bahagia, pahit getir datang silih berganti. Ada 4 fase yang umumnya terjadi dalam pernikahan, yaitu fase madu, fase repot, fase kritis, dan fase stabil. Yang pertama, fase madu, yaitu awal pernikahan ketika pasangan masih saling mencintai satu sama lain, menerima kekurangan apa adanya, masa adaptasi dengan karakter, kebiasaan, dan perilaku masing-masing yang dijalani dengan senang hati. Tidak banyak mengeluh karena masih optimis membayangkan masa depan yang indah. Lamanya fase madu ini berbeda-beda, tergantung bagaimana pasangan suami istri mempertahankan hubungan agar tetap harmonis. Tapi umumnya terjadi sejak menikah sampai anak pertama lahir. Saat itu sedang bahagia-bahagianya karena menjadi ayah dan ibu baru. Namun setelah anak kedua, ketiga, dan seterusnya, mulailah masuk fase berikutnya, yaitu fase repot. Fase repot ini ditandai dengan mulai munculnya masalah dalam rumah tangga, baik masalah antara suami dan istri, konflik dengan mertua, pengasuhan dan pendidikan anak, problem finansial, problem sosial, maupun masalah lainnya. Mulai seringlah terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, meletuslah pertengkaran-pertengkaran kecil sampai besar. Istri mulai kecewa dengan segala kekurangan suami, karena dia merasa sangat lelah mengurus rumah tangga dan anak-anak sendiri, mulai tidak bergairah melayani suami. Istri mencemaskan kondisi finansial yang semakin payah, mengingat kebutuhan belanja yang semakin banyak. Sebaliknya, suami juga mulai tidak puas dengan pelayanan istri, merasa lelah dan stres karena beban kerja dan pendapatan yang tidak mencukupi keluarga. Suami merasa bersalah karena tak mampu menyejahterakan istri dan anak-anaknya. Sementara itu, komunikasi suami dan istri mulai tersendat karena tidak adanya keterbukaan dan kerjasama yang baik. Bila kondisi ini dibiarkan, maka terjadilah fase berikutnya, yaitu fase kritis. Fase kritis ditandai dengan munculnya pikiran-pikiran negatif, baik di benak suami maupun istri. Istri mulai tak sabar menghadapi suami, khususnya dalam pemenuhan nafkah lahir. Sebaliknya, suami mulai tak sabar menghadapi istri, khususnya dalam pemenuhan nafkah batin. Istri lebih cenderung mengurus anak-anak dibanding mengurus suami. Sementara suami juga lebih sibuk dengan pekerjaannya hingga kurang memperhatikan istri dan persoalan rumah tangga yang dihadapi. Baik suami maupun istri merasakan puncak kegalauan dalam rumah tangga. Muncul perasaan dan pertanyaan, akankah harus bertahan dan tetap bersabar, ataukah menyudahi pernikahan dan memilih perpisahan? Inilah puncak masa kritis itu, ketika suami istri tidak saling memahami dan tidak ada komunikasi yang baik. Padahal jika mampu sedikit bertahan dan bersabar, lalu mengatasi masalah dengan kepala dingin, sebentar lagi akan mencapai fase berikutnya, yaitu fase stabil. Fase stabil ini ditandai dengan kondisi pasangan yang semakin tenang dan matang, baik dalam sikap mental, sosial, maupun spiritual. Pasangan suami dan istri tak lagi berpikir negatif, tapi sebaliknya berpikir positif, bahwa apapun ujian yang terjadi dalam pernikahannya pasti mengandung hikmah dan pelajaran hidup yang sangat berharga.
Pasangan suami istri makin dewasa dalam menyikapi persoalan, lebih banyak bersabar dan mengalah, tidak lagi mengedepankan egoisme masing-masing. Kondisi ini terjadi jika pasangan suami istri saling ridho atas qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima lapang dada pasangan hidupnya, bersyukur tiada henti atas karunia rumah tangga. Titik ini biasanya terjadi ketika anak-anak telah mandiri, ketika mereka sudah bersekolah semua, sehingga waktu bersama pasangan lebih leluasa. Pada kondisi stabil ini, kehidupan ekonomi juga lebih longgar karena naiknya rezeki suami. Lebih tepatnya, rezeki atas anak-anak dan istri yang dititipkan di tangan suami. Pada fase ini, hubungan suami istri merekat kembali, bahkan makin erat, makin akrab, dan lebih mesra dibanding saat awal menikah. Terjalinlah hubungan penuh cinta yang mendalam hingga ada yang disebut fase madu kedua. Masa-masa ketika adaptasi telah mencapai titik klimaks, hingga rumah tangga tak lagi bergejolak, karena sudah tercapai ketenangan dan ketentraman. Nah, di titik mana fase pernikahan yang kalian jalani saat ini? Bersabarlah, seberat apapun ujian rumah tangga yang kita alami, bahkan jika harus melewati fase kritis, percayalah, kelak kita pasti akan sampai pada titik stabil. Karena setelah pekatnya malam, niscaya akan terbit cahaya pagi.